Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rifka Damayanti dari jurusan Analis Kesehatan dengan program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pemeriksaan direct com test dan indirect com test. Berikut adanya dasar teori pemeriksaan COMTES dan tes bertujuan untuk mencari adanya antiglobulin jika semacam antibodi melekat pada eritrosit yang mengandung antigen. Maka antibodi yang spesifik terhadap antigen itu mungkin menyebabkan eritrosit bergumpal atau aglutinasi. Globulin merupakan antibodi penghalang atau biasanya disebut blocking antibodies atau antibodi tak lengkap yang biasa disebut incomplete antibodies. Sisa globulin serum dalam larutan akan bergabung dengan anti-human globulin mengakibatkan anti-human globulin tidak mampu lagi mengaglutinasi sel yang telah disensititasi dan menyebabkan suatu tes COMTES negatif yang salah atau false negatif. Yang pertama ada pemeriksaan direct com test dengan metode tabung. Dengan tujuan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda sensititasi in vivo baik oleh antibodi maupun komplemen. Adapun prinsipnya, antibodi atau komplemen yang menempel pada sel darah merah secara in vivo akan berkaitan dengan serum. Berikut adapun video dari prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan direct com test atau CUM langsung. Adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah anti-human globulin, kemudian CUM control cell yang sudah kita buat sebelumnya, dan eritrosit pasien atau yang akan kita periksa yang sudah disuspensi 5%. Alat-alat yang diperlukan adalah tabung reaksi, kemudian pipet. Nah, caranya adalah yang pertama kita beri dulu identitas, kita sediakan tabung dan diberi identitas tabung 1 dan tabung 2. Untuk tabung 1 kita nanti akan isi dengan sel 5% dan anti-human globulinnya atau CUM serum. Tabung 2 adalah sel dengan NaCl sebagai kontrol. Pertama-tama kita teteskan dulu sel yang akan kita periksa. Sel ini sudah dicuci sebelumnya dan sudah kita buat suspensi 5%. Kemudian ke dalam tabung 1 kita teteskan 2 tetes anti-human globulin, dan ke dalam tabung 2 kita teteskan 2 tetes NaCl 0,9%. Kemudian kita putar untuk dibaca. Kita lihat hasilnya. Pada kedua tabung memperlihatkan hasil yang negatif. Nah, untuk hasil yang negatif ini kita teteskan 1 tetes CUM control cell sebagai uji validitas. Kita baca lagi. Kita putar. Sambil menunggu, kita lihat pemutarannya sudah selesai. Tabung 1 harus positif, tabung 2 tetap negatif karena sebagai kontrol oleh NaCl. Nah, kita lihat bahwa pada tabung 1 terlihat aglutinasi positif. Jadi pemeriksaan yang dilakukan valid. Ini tabung 2 nya
negatif karena isinya NaCl tadi. Untuk interpretasi hasil, dikatakan positif adanya aglutinasi, ada antibodi atau komplement yang coat pada sel darah merah pasien. Untuk hasil negatif, tidak ada aglutinasi atau tidak ada antibodi komplement yang coat pada sel darah merah pasien. Yang kedua, adanya pemeriksaan indirect test metode tabung. Berikut tujuannya untuk mendeteksi ada atau tidaknya antibodi dalam serum yang bereaksi dengan antigen secara in vitro. Dan prinsipnya, antigen ditambah antibodi incomplete pada serum donor atau pasien. Berikut cara kerja pemeriksaan indirect test.
prestasi hasil positif dikatakan adanya aglutinasi. Kemungkinan adanya irregular antibody dalam serum pasien. Untuk hasil negatif tidak ada aglutinasi. Tidak ada irregular antibody dalam serum pasien. Sekian, terima kasih. Itu tadi pembahasan dari pemeriksaan direct dan indirect COMTES. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.